menjadi orang di masa depannya yang berhasil, yang gemilang gitu. Dan itu lagu yang liriknya ditulis vibes positif gitu untuk kita bersemangat, belajar, berjuang. Kira-kira itu waktu itu kan jiwanya itu masih begitu ya, penuh cita-cita, masih masa depan itu ya, semangat masa depannya berhasil. Tapi pertanyaannya, berhasil sebagai musisi atau sebagai apa aja? Waktu sebagai itu, apa aja sih sebetulnya. Apa aja, walaupun sebenarnya hobi main musik, moga-moga berhasil juga sebagai musisi, karir langgeng gitu. Dan ternyata kesampaian. Kesampaian dan akhirnya keterusan. Saya memang sebetulnya dulu sejak usia 13-an tahun sudah bersama-sama dan sekaligus belajar dan bersama-sama dalam satu grup, salah satu musisi legendaris kita, Elva Sesioria di Bandung. Jadi saya tumbuh di situ, belajar sama Bang Elva almarhum waktu itu. Beliau juga waktu itu masih muda banget, saya masih umur 13, 14, 15, sampai akhirnya di usia 17 saya membentuk bersama teman-teman di Bandung grup band Krakatau itu. Gitu. Salah satunya yang Gemilang tadi itu. Banyak lah hits Krakatau yang juga bisa dengerin di Mouse Radio. Tapi fast forward sekian tahun kemudian, akhirnya ketemu dengan Mbak yang satu ini, dan akhirnya berumah tangga dan punya Fernanda ya. Iya, Fernanda Dharma. Berapa sekarang? Tahun ini 23. 23. Iya. Apa dia doyan sekarang? Ya kan baru lulus Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Baru dulu tahun ini. Tahun ini baru. Congrats, selamat. Terima kasih. Sarjana hukum? Iya. Sama dong. Sama. Bedanya yang ini enggak nerusin. Kita Purnamasari SH. Aduh. Dan Anda juga SH. SH, iya. Akan meneruskan kah? Dia tuh ingin jadi corporate lawyers dan sebagainya. Makanya dia ngambil hukum ekonomi di UI itu. Tapi dia sangat hobi menyanyi, main musik ya. Beberapa kali ikut konser, termasuk pernah konser anak-anaknya Krakatau tuh. Waktu di konser Krakatau dengan Eva Celia, dengan Naira, anaknya Kompra, dan anak-anaknya Gilang, Mika Ramadan ya. The next generation lah. Iya. Gitu. Tapi sayangnya terpencar begitu baru terbentuk si Naira Dharmanya, anaknya Prabudi Dharma ke Jerman. Sibuk-sibuk ini, sibuk skripsi dan lain-lain. Mungkin nanti dilanjut lagi dia. Tapi dia sih sangat musikal ya. Tapi saya setuju kalau dia mau menyelesaikan belajarnya dulu dengan baik gitu. Aku tambahin, dan dia penggemar lagu-lagu 80-90. Nah, iya. 20-an ya. Tapi sukanya musik 80-90-an. Iya. Emang karena terpengaruh juga sama orang tuanya, atau emang dia punya inisiatif sendiri juga untuk cari tahu? Ya, di pergaulan sama teman-temannya itu lucu. Jadi saya kaget waktu di mobil dia pasang Frank Sinatra juga. Bukan hanya 80-an, itu tahun berapa? Iya, lebih lama lagi. Terus Fly Me to the Moon gitu. Ya, ada Sarah Vaughan dan lain-lain. Gitu. Rupanya ada kecenderungan anak-anak muda sekarang yang di kampus juga mendengarkan 60s, 70s dan 80s. Lebih mundur lagi gitu. Jadi awalnya sih dia mendengar misalnya dari rearrangement dari Jamie Cullum misalnya. Si Jamie itu menyanyikan yang ala Frank Sinatra, atau penyanyi yang blind itu dari Italy, penyanyi Andrea Bocelli kan kadang-kadang dia menyanyikan lagu jazz zaman dulu yang di rearrangement kembali. Akhirnya mereka pengen denger yang aslinya. Gitu ceritanya kata dia. Semuanya emang kayak pintu dibuka kan? Ya, pintu dibuka. Yang sekarang, tapi terus saya penasaran. Ya, pengen denger aslinya, versi aslinya. Dan suka, mereka suka. Banyak yang kayak begitu sih. Nah, kalau Mas Deddy Dukun selaku yang sudah juga banyak jam terbang di studio rekaman dan juga di dunia musik, gimana sih kalau melihat musik zaman sekarang sama zaman mulai tadi itu
mendobrak industri tahun 80-an dulu. Ya. Mungkin yang Om Diki bilang tadi itu karena musik-musik zaman dulu itu lebih apa ya, lebih manusiawi ya kan. Ini manusiawi. Bedanya zaman sekarang itu sekarang lebih banyak ke mesin ya kebanyakan Om, ya. Kebanyakan mereka itu program kirim program. Kalau dulu kita tuh kolaborasi antar pemain tuh ketemu di studio, kita ngobrol aransemennya bagaimana dan sebagainya, masing-masing person ya kan, pemain bassnya, pemain gitarnya kita coba semua, akhirnya jadilah satu musik yang baik. Dan sekarang ini kebanyakan mereka itu kebanyakan mesin dan ya bedanya itu aja. Ya, lebih sekarang semua serba terprogram, ya betul, serba instan. Mungkin karena memang tuntutan pasar seperti itu. Kejar tayang istilahnya kalau visual ya. Jadi, ini single harus keluar nih minggu depan gitu kan. Ya udah masuk rekaman. Oh, dulu tuh prosesnya benar-benar sangat dinikmati banget. Ya, kalau dulu. Ya, saya mau cerita Krakatau yang gemilang tadi, proses rekamannya itu seperti kita main di on the stage gitu. Jadi di studio Gin waktu itu di Gin atas, kita set up komplit dan kita memainkan itu live semua. Gitu. Jadi memang Trio Tami nyanyinya dia guide dulu, tapi kita bandnya itu langsung live di situ. Habis itu baru dia belakangan dubbing vokal dulu berdasarkan musik yang live tadi udah kita buat gitu. Jadi makanya kalau dengar Krakatau album pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, memang itu live recording in studio semua gitu. Bedanya live recordingnya di studio, tidak di stage gitu. Jadi emang benar-benar apa ya istilahnya ya? Ya musikalitasnya apa adanya dari talent yang ada di studio dengan instrumen yang ada gitu kan, dan proses rekaman waktu itu yang beda dengan sekarang, itulah hasilnya. Waktu itu ada almarhum Pak Alex Kumara ya, yang senior di bidang sound engineering, belakangan terus ke pertelevisian. Dia lihat settingan saya sama Indra, keyboardnya komplit di studio. Lu mau pada ngapain? Kan bisa dubbing. Enggak Om, kita mainnya live semua gitu kan. Jadi dia kaget di studio tapi ada keyboard di sini karena kita udah kayak di panggung. Jadi sangat minimal mungkin 10-20% dubbingnya ya, kalau ada kurang-kurang dikit pengen tambah string apa terakhir, tapi awalnya tuh live dulu gitu. Jadi oh gitu ya, wah ini asik aja gitu. Tadinya dia terus sound engineer-nya, wah ribet ini band ini rekamannya kayak mau manggung gitu. Jadi siapa dulu almarhum Om Rudra sama Om Fender bilang, wah ini mau rekaman complicated banget settingannya ya, karena kita live di studio. Mungkin karena habit lah ya. Musisi penyiar radio kurang lebih sama. Artinya dalam hal interaksi dengan teknologi. Saya kalau siaran radio itu sekarang live. Bukan hanya sekarang kita ngobrol ini. Saya kalau siaran tuh live. Tapi sekarang banyak penyiar radio tuh yang siaran semua recorded. Jadi ya ada plus minusnya. Kalau mereka recorded itu menjaga kualitas, bisa diedit. Jadi kalau ada salah-salah ngomong, semua kelihatan rapi gitu kan, sempurna, perfect gitu ya. Tapi saya juga kadang-kadang ya kalau mau rekaman bisa, tapi justru nggak tahu kenapa kalau rekaman salah malah jadi salah gitu. Banyak kebiasaan ya, karena habit, salah ngulang terus gitu. Karena kebiasaan live, jadi kalau recorded malah kayaknya aneh gitu, malah rasanya tidak biasa. Betul, bahkan Trio Tami itu ada kalanya dia nyanyi dari depan sampai belakang nggak didubbing lagi sama sekali karena udah kebiasaan punya tanggung jawab harus live-nya bagus gitu. Jadi minim dia yang potong di tengah, tambahin lagi, ya paling tambahin suara 2, suara 3, tapi kebanyakan sih banyak dinyanyikan secara langsung gitu. Jadi ini untungnya ketika kita harus ke panggung akhirnya jadi tidak susah lagi dengan musik-musik tersebut karena di rekaman pun kita mainkan live gitu. Saatnya di panggung live, biasa. Itu dia tuh. Nah, kalau untuk menguji sekarang, bener nggak emang anak 80-an? Gitu. Jadi sekarang ada kuis dadakan nih. Kuis dadakan challenge prime time untuk Mas Dedi, Kang Dwiki dan juga Mbak Ita. Nggak boleh saling berdiskusi, close book, ujiannya untuk membuktikan apakah betul di zaman live itu, dan masih ingat dengan lagu-lagu ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5 lagu. Coba didengarkan baik-baik, tinggal sebut judul dan yang nyanyi. Siap? Ini dia.
Ini Mus Mujiono. Aduh. Rod Stewart. Na 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 na. Diane Rose. Itu dia. Yang pertama? Yang pertama. 17,5 tahun ke atas. Benar. Ya, ke atas. Ada ke atas Ya. Yang kedua Rod Terbana. Stewart. Rod Stewart yang ketiga tadi. Ya. Yang ketiga. Mus Mujiono. Yang kedua Mus Mujiono. Mus apa judulnya? Terpana. Terpana. Mesra. Oh, mesra ya. Terpana itu Iya. Karena mesra. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat Apa? na 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 na. lagunya apa tadi aku nggak So dengar. many years, so many. Na 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 na. Tahu lagunya kan? Itu kan Saint Elmo's Fire. The Best of Me. The Best of Me. oke. Nah itu. Terus yang terakhir tadi? Diane Rose. Itu dia. Oh, Diane Rose. kalau Saint Elmo's Fire. When you tell me that you love me. Ya. Ngomong soal love-lovean, ada nih yang nanya ke Mbak Ita, lagu Cintaku Padamu yang versi Inggris, Cause So Much I Love You, Ya. itu ada di album mana sih? Itu ada di single. Jadi kumpulan soundtrack. Kumpulan Soundtrack tahun 93. Zaman dulu tuh kan kaset suka ada kompilasi bareng-bareng penyanyi dan lagu-lagu lain. Tahun 93 adanya. Keluaran Blackboard. Blackboard. Lama banget jadi itu kata Blackboard. Dan juga ada versi koplonya katanya. Versi Mandarinya ada sama versi dangdut koplonya juga ada. Tapi yang nyanyi bukan. Bukan aku. Lagu apa tak? Lagu apa? Cintaku Padamu. Ada ya. Ada versi Inggris, ada versi Mandarin ada versi dangdut. koplo ya. Tinggal pilih aja. Sesuai selera hati. Halo. Terus ada lagi dari Mas Suseno, Ita Purnamasari memang asli seorang penyanyi profesional. Cik, aduh, keselak ini. Cita-citanya tercapai. Saya juga pengen nanya nih, ini kan juga sebuah kolaborasi yang unik sebenarnya kan antara penyanyi musisi jazz, kok ketemunya musisi rock. Semuanya pada bingung kenapa bisa klop. Dulu Ya. kejadian sih. Yang ngasih duluan siapa sih sebelumnya? Ini. Coba siapa yang mau? Ini dong. Yang mau cerita? Jadi kejadiannya itu pada saat kita ngikutin BASF Award. Saat aku menang Cintaku Padamu tahun 1993, ternyata Mas Dwiki ikutan juga di rombongan BASF Award itu. Hadiahnya jalan-jalan ke Kanada. Oke. Itu. Terus? Dari awal ternyata udah punya misi di PDKT. Gitu ceritanya. Gitu. Aku kan dulu masih polos Mas dari Surabaya gitu. Wah, tiba-tiba dideketin musisi, ya udah ternyata orangnya asik banget gitu. Kenapa Mas Dwiki, Kang Dwiki tertarik? Oh. Apa emang nggak ada dari Lady Jazz yang cukup menarik? Apa harus lain. merambah ke dunia rock? Dia tuh terpana sama bonek Surabaya, Mas. Ini kan GRP, Miles Davis, ini Led Zeppelin, Dari Bon Jovi. Ya, Kenapa? memang dulu kan kita tergabung dalam satu label rekaman. Krakatau dan Ita Purnamasari itu sama-sama Billboard. dikontrak oleh Billboard Indonesia. Jadi selisipan di studio tuh sering sebenarnya. Waktu wah ini aku lihat ini, oh ini penyanyi penari ular nih, ini penyanyinya. Gitu kan. Terus waktu dia hit Sanggup Aku semua, saya sering lihat, cuma hey gitu. Iya, Jadi say hello beberapa doang. tahun tuh paling aku keluar, Iya, dia nggak masuk, pernah say hey. ngobrol, nggak pernah Malah- komunikasi, nggak pernah. Malah saya tuh lebih cepat akrab sama kakaknya. Karena kalau dia lagi nyanyi, kakaknya ini Mbak Leni kan Sering dampingin. dampingin di luar. Aku ngobrolnya sama kakaknya dulu dan dijadikan strategi sama saya. Ajakin kakaknya dulu. Nah kebetulan waktu itu saya lagi ada di Eropa, lagi di mana, saya dengar ada rombongan BSF ya.
Saya nggak pernah menang, BSF Perwata menang terus langganan. Oh, saya nggak pernah menang. Tapi saya deket sama Om Denny Yosa, semua itu. Mas Tantowi ya. Saya sudah 2 kali selalu diundang ikut tur BSF Award itu karena buat bikin seru katanya gitu. Ya, yang kedua ini saya ada misi gitu, jadi ini dia. Caranya ya jadi guide dulu, jadi mereka ke Kanada kan. Saya dari Norwegia, dari Jerman, terus terbang ke New York, terus ke Toronto. Tungguin dong anak-anak WSF ini. Dan saya menyediakan diri jadi guide. Gitu. Tapi guide-nya guide Ita Purnamasari aja. Yang lain dicuekin sama saya. Nah, awalnya dari situ, Mas. Jadi minimal nggak menang BASF, dapat Itu 93 jadi. Ya. Terus ada juga nih yang mau nanya nih, kalau Mas Dedi Dukun, dari mana sih sejarahnya bisa jadi dukun? Emang dukun beneran ini, Mas? Jadi sebenarnya saya masih ada marga Filipina. Jadi masih keturunan Aquino. Waktu saya show sama Faris sama Malika tadi kami di Filipina di Malacanang. Setelah saya makan malam sama Kori tanya, ini dukunnya dari mana? Kalau di sini bacanya dukong bukan dukun. Dari ayah saya. Siapa nama ayahnya? Saya kasih tahu ini nama ayah saya. Dilihat di silsilah kerajaan kan ada ayah saya, suaminya ya kan Aquino. Oh berarti kamu masih sepupu sama papa kamu, masih sepupu sama ini suami saya. Akhirnya dia manggil saya keponakan, saya dipeluk, dicium, ya kan. Udah akhirnya akrab. Begitu saya dicium, dipeluk, anak-anak bilang pada tepuk tangan gitu kan, kaget saya bangun, nggak taunya mimpi. Tuh kan air kan, ya jahil banget nih. Aduh, ya jahilnya tuh kan. Dukun dapat dari sekolah zaman SMA 3 dulu. Ikan dulu Udah tahu nih, Makanya. masih belok, udah tahu Iya, masih belok. tuh kan, kita udah serius dengerinnya, aduh. Dulu zaman SMA Ikang pernah ke Seleo. Waktu itu kebetulan kita lagi pasang-pasang Ikang brand. ya? Ikang Fauzi. Fauzi. Terus saya lagi haus juga kan, siang bolong kan Ikang ke Seleo. Terus akhirnya saya bilang, tolong ambil air putih segelas. Saya pura-pura baca, saya minum, sisanya saya semburin ke kakinya Ikang. Fuh, saya semburin ke mukanya. Fuh, bangun dia jalan. Sugesti om semua beneran. Dukun. Mana bangnya Akhirnya dapet dukun. Dukun lo, dukun. Memang nggak bisa habis ceritanya kalau sama Dedi Dukun ini apa namanya, musisi, pencipta lagu, aransemen, nyanyi, dan ternyata juga jahilnya Aduh ampun deh. urusan cerita, urusan tadi itu kan ngeprank, Suka kemudian almarhum ngeprank banget. Mari. Memang ya gitu. Mas Dedi Dukun. Selamat pagi untuk Eti Winata. Halo Mbak Ita, Kang Dwiki, Mas Dedi. Saya Eti, nggak nyangka loh ternyata begitu perjuangannya mengganti arah musik Indonesia di 80-an. Terima kasih buat perjuangannya menyelamatkan generasi 80 dan juga 90-an dari lagu menye-menye gitu. Terus satu lagi dari Beli Komang. Wah keren, ini gold quote of the day, vitamin ABG. Itu dia. Top ya. Obrolan pagi ini adalah untuk resep awet muda dari, kalau gitu tambahin satu lagi, motivator. Ya. Tuh, Musisi, nah. komedian, juga motivator. Dukun juga ya. Yang bilang resep awet mudanya lah vitamin ABG. Apa tadi singkatannya? Amal berbuat baik, gembira. Nah, betul berbuat banget. baik dan gembira. Untuk tetap berjiwa muda seperti yang bertiga ini. Terima kasih banyak sudah di Sama-sama. studio pagi hari ini, sudah ikut meramaikan time pagi hari ini, dan juga dalam rangka lahirnya kembali si lagu Semua Jadi Satu. Ya, kita akan puteri nanti versi Marida, tapi sebelumnya ini lagu yang juga agak-agak apa namanya mau dibuat ulang, tapi ternyata ada pandemi ya. Itu rekaman bulan take vokalnya awal Maret sebelum pandemi. Musik dasar sama vokalnya awal Maret.
untuk pengisian musik penuh itu saat pandemi, dan juga bikin video klipnya pada saat pandemi. Penuh perjuangan. Penuh perjuangan, ya. Dengan segala keterbatasan yang Ya. ada, tapi alhamdulillah produksi bisa berjalan dan bisa dilihat video klipnya di YouTube. Ya. Featuring juga Topati. Ya. Ya. Yang sentuhannya kedengeran banget di versi barunya dengan rock gitu kan, beda dengan versi Frida dulu, tapi Betul. sama punya ciri khasnya sendiri. Tadi udah nyanyi Cintaku Padamu. Nah, sekarang request We want more. We want more. Minus one lagi ya. Semua jadi satu. Wah, versi Ita Purnamawati. Siap-siap, tangan di atas. Yo. Next round. Cinta adalah kenangan, rasanya tak mudah dilupakan. Cinta adalah kenangan, indahnya tak mudah dibayangkan. Tangisan dan tawa serta riang canda, berjuta benci juga rindu, semua tumbuh jadi satu. Hayalan yang nyata serta angan-angan, berjuta mimpi dan harapan, semua tumbuh jadi satu. Cinta adalah kenangan, terkadang di atas segalanya. Oh, 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 oh. Cinta adalah kenangan, goresan dua hati yang kasmaran, tangisan dan tawa serta riang canda, berjuta benci juga rindu, semua tumbuh jadi satu. Hayalan yang nyata serta angan-angan, berjuta mimpi dan harapan, semua tumbuh jadi satu. Kan ku ingat dan selalu ku bawa bisikanmu, oh kasihku. Kenangan jadi satu. Tangisan dan tawa serta riang canda, berjuta benci juga rindu, semua tumbuh jadi satu. Oh, hayalan yang nyata serta angan-angan, berjuta mimpi dan harapan, semua tumbuh jadi satu. Oh, tangisan dan tawa serta riang canda, oh, hayalan semua tumbuh jadi satu. Oh, tangisan dan tawa serta riang canda, oh, hayalan semua tumbuh jadi satu. Ya, kita nih kalau serius bisa jadi penyanyi bener. Dan juga memorinya loh, hafal liriknya nggak pakai contekan. Nggak pakai contekan, hafal di luar kepala, pasti sarjana hukum ya. Biasa ngapalin pasal-pasal. Vina ketik lagu biru sih bilang sama Adi MS kan, ini Vina kalau serius bisa jadi penyanyi. Adi, Vina bilang anjrit.
jadi satu versi kita bernama Sari dan Topati. Ciptaan Mas Dedi Dukun tentunya dari studio HP Music. HP Music. Ya, labelnya HP Music. HP Music. Apa itu Ya. singkatan dari apa? HP Musik dari singkatan dari Pak Hadi ya. Hadi P. Sunyoto. Hadi P Sunyoto. Ya. Hadi P Sunyoto. Video klipnya ada di YouTube, bisa dilihat dan juga Ya. singlenya udah beredar Ya. sekarang ini. Bisa di sudah available di semua digital platform. Platform Ya. ya. Namanya Silakan. siapa itu? Udah didapatkan. Terima kasih Mas Dedi. Siap, selamat Dan pagi. Mbak Ita dan juga Mus Kang Radio. Wiki. Terima kasih. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Dan, Terima terus kasih. tetap di Prime Time Mos Radio. Mantap. Thank you, brother. Mantap.